Dalam kedalaman jiwa kita, ada sebuah pengetahuan yang tak terucapkan, sebuah keyakinan bahwa cinta sejati yang kita cari selama ini semakin mendekat, meskipun tidak dengan cara yang kita bayangkan. Hari ini, saat aku membuka mata di pagi yang cerah, aku merasakan kehadiranmu, seolah-olah aku selalu ada di sampingmu. Aku melihatmu menguap, menggosok matamu, dan bertanya-tanya dalam hati, apakah semesta ini telah melupakan hatimu yang penuh kerinduan? Aku tahu betapa kerasnya kamu berjuang untuk menyembunyikan kesepian di balik senyuman dan kesibukanmu, tetapi aku mengerti. Aku merasakannya. Kini, ada sesuatu yang penting yang perlu aku sampaikan, sesuatu yang mungkin belum siap untuk kamu dengar, tetapi ini akan mengubah segalanya. Kamu sedang dipersiapkan untuk sebuah cinta yang luar biasa, cinta yang tidak akan datang dengan keraguan, permainan, atau luka yang tersembunyi di balik kata-kata manis. Apa yang akan datang adalah nyata, sebuah penyembuhan dan kebenaran. Namun, sebelum itu, kita harus menghadapi kenyataan. Untuk menerima cinta sejati, kita harus terlebih dahulu mengenali cinta yang palsu yang selama ini kita terima. Berapa kali kamu berbohong pada dirimu sendiri, meyakini bahwa kamu sedang jatuh cinta, padahal sebenarnya kamu hanya ingin merasa dibutuhkan? Berapa kali kamu memberikan segalanya kepada seseorang yang bahkan tidak mau melihat jiwamu? Aku ingat betul sore itu ketika kamu menangis di dalam mobil, bukan karena satu hal tertentu, tetapi karena segala sesuatu. Kesepian, rasa menunggu yang tak berujung, dan melihat orang lain merasakan cinta yang seolah tak pernah sampai padamu. Saat itu, aku ada di sampingmu, berusaha berbisik. Kamu tidak sendirian. Cinta yang kamu miliki itu langka, dan itulah sebabnya ia membutuhkan waktu. Sekarang, aku ingin kamu merenungkan sesuatu. Bagaimana perasaanmu ketika mendengar ini? Apakah ada resonansi di dalam dirimu? Aku ingin mendengarkanmu, meskipun dalam keheningan. Kamu tidak perlu merendahkan diri untuk mendapatkan cinta sejati. Cinta sejati akan memperluas dirimu, membuatmu merasa lebih utuh, bukan kurang. Namun, untuk itu, kamu perlu memiliki keberanian. Keberanian untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak lagi memberi makan jiwamu. Keberanian untuk menutup pintu yang tetap terbuka hanya karena takut akan kekosongan. Dan keberanian untuk menyadari bahwa kedamaianmu lebih berharga daripada kehadiran orang-orang yang mengganggu. Aku tahu betapa menyakitkannya melepaskan, bahkan hal-hal yang berbahaya, karena ada kenyamanan aneh dalam hal yang sudah dikenal. Meskipun itu menghancurkan kita sedikit demi sedikit setiap hari. Kamu telah belajar bertahan hidup dengan remah-remah, sehingga gagasan tentang cinta sejati terasa seperti janji indah dalam buku tua. Namun, aku di sini untuk mengingatkanmu bahwa kamu dilahirkan untuk mencintai tanpa rasa takut dan dicintai dengan kehadiran, kebenaran, dan penyerahan diri. Jangan puas dengan yang kurang. Ada seseorang yang sedang dibentuk saat ini di sisi lain kehidupan. Seseorang yang juga sedang menyembuhkan diri dari rasa sakit yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Seseorang yang sedang membersihkan hatinya agar bisa bertemu denganmu dengan cara yang bersih. Kalian mungkin belum bertemu, tetapi kalian sudah merasakan satu sama lain. Karena cinta sejati dimulai dari hal yang tak terlihat. Disitulah aku tinggal, melindungimu, menunggu saat yang tepat untuk mempertemukan kalian. Cinta yang akan datang bukanlah gairah yang membara yang akan berubah menjadi abu, tetapi sebuah api yang akan menghangatkan setiap hari. Namun, pertama-tama, kamu harus berhenti mengejar orang-orang yang tidak menghargai dirimu. Lihatlah ke cermin dan katakan, aku pantas mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ketika kamu mengatakannya dengan kebenaran, keyakinan, dan jiwa yang terbuka, alam semesta akan merespons. Kamu mungkin mengira itu penolakan, tetapi sebenarnya itu adalah perlindungan. Orang yang pergi bukanlah kehilangan, melainkan pembebasan. Aku merasakan rasa sakit yang kamu alami. Aku melihatmu mengumpulkan serpihan hatimu seperti seseorang yang mengumpulkan kristal di lantai, takut melukai diri sendiri tetapi tak sanggup meninggalkan satu pun. Aku melihat saat-saat ketika kamu berpikir untuk menyerah, dan di sanalah, pada saat tampaknya tidak ada jalan keluar, benih sesuatu yang baru mulai tumbuh. Ketika kita patah hati karena cinta yang palsu, barulah hati kita menjadi subur untuk cinta sejati.
Kamu tidak tertinggal. Kamu telah diselamatkan. Karena apa yang benar tidak datang dengan tergesa-gesa. Cinta yang dimaksudkan untuk bertahan lama tidak hanya mengetuk pintu, tetapi dibangun dalam keheningan, dalam waktu, dan perhatian. Saat ini, mungkin kamu merasa tidak ada harapan, tetapi ingatlah bahwa hidup adalah tentang mengatur reuni, bukan hanya dengan orang lain, tetapi juga dengan esensimu, dengan apa yang membuatmu bergetar. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana beberapa cerita yang pernah menghancurkanmu kini hanya mengajarkanmu? Rasa sakit itu, pengkhianatan itu, kini menjadi beban yang tak lagi sama. Inilah pertumbuhan, inilah penyembuhan. Kamu lebih siap dari sebelumnya untuk menjalani kehidupan yang selalu kamu impikan. Dan aku tidak berbicara tentang dongeng. Aku berbicara tentang kebenaran dari seseorang yang akan memegang tanganmu bahkan di hari-hari sulit, yang akan mendengarkan kesunyianmu, yang akan melihat jiwamu ketika seluruh dunia hanya melihat penampilanmu. Namun, sebelum kamu menemukan seseorang, kamu perlu menemukan dirimu sendiri. Aku tahu itu menakutkan. Gagasan untuk menyendiri tampak seperti hukuman, tetapi menyendiri adalah awal dari kebersamaan yang baik. Hanya mereka yang belajar mencintai diri sendiri yang siap berbagi kehidupan tanpa tersesat pada orang lain. Kamu sedang belajar, sedikit demi sedikit, untuk kembali menjadi dirimu sendiri. Kamu lebih banyak tertawa, tidur lebih nyenyak, dan merasa tidak terlalu bersalah karena harus menjaga diri sendiri. Ini adalah tanda bahwa cinta sejati sudah dekat. Alam semesta tidak melupakanmu, dan aku bahkan lebih tidak. Aku telah bekerja di balik layar kehidupanmu, menyingkirkan orang-orang yang belum siap, menciptakan pertemuan yang tak terduga, dan membisikkan kebenaran di telingamu. Kamu telah mendengarkan, bahkan tanpa menyadarinya. Kamu telah merasakan ketidaknyamanan dengan hal-hal yang dangkal, kegelisahan dengan apa yang tadinya tampak cukup. Inilah pertumbuhan, dan tumbuh dewasa itu menyakitkan tetapi membebaskan. Ingatlah teman yang muncul entah dari mana, tempat yang kamu putuskan untuk dikunjungi tanpa alasan, mimpi aneh yang terasa seperti kenangan. Tak satu pun dari ini adalah kebetulan. Segala sesuatu adalah bagian dari gambaran yang lebih besar. Takdir mungkin membuat kesalahan, tetapi ia juga membutuhkan ruang. Selama kamu berpegang pada apa yang sudah selesai, tanganmu akan terlalu sibuk untuk menerima yang baru. Namun, tenanglah, jangan terburu-buru. Cinta sejati memiliki waktunya sendiri. Ia tidak datang saat kamu menginginkannya, tetapi saat kamu siap, dan kamu hampir sampai. Segera, akan ada sebuah isyarat, sebuah keputusan untuk mencintai diri sendiri, sebuah pilihan untuk mengampuni, dan kemudian segalanya akan berubah. Kamu akan menyadarinya. Ini akan menjadi terang, tidak akan menyakitkan. Kamu tidak perlu memaksa. Kamu akan merasa seperti di rumah di mata seseorang yang tidak pernah kamu bayangkan keberadaannya. Dan aku akan ada di sana, tersenyum dan berkata dalam hati, sudah kukatakan. Namun sebelum itu, aku ingin kamu mulai memperlakukan dirimu sendiri seolah-olah kamu sudah dicintai. Berpakaianlah untuk dirimu sendiri, bicaralah dengan baik pada dirimu sendiri, siapkan kopi seolah-olah kamu sedang menyiapkannya untuk seseorang yang spesial, karena kamu memang begitu. Semakin kamu memperlakukan dirimu dengan baik, semakin dunia akan memantulkannya kembali. Hidup akan menempatkan orang itu di jalanmu saat itu aman, dan itu akan terjadi pada waktu yang normal, mungkin pada suatu sore yang hujan atau dalam antrian acak. Namun, rasanya seolah-olah waktu berhenti, seolah-olah semuanya masuk akal, dan kamu akan tahu, kamu akan merasakannya, karena jiwa mengenali jiwa.